Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang aplikasi konsep dasar kelompok dan dinamika kelompok. Kita sudah masuk pada tataran kelompok nih ya, rekan-rekan semua ya. Jadi sebelumnya kita bahas individu semua nih, ya, persepsi, pengambilan keputusan individu, lalu bagaimana individu belajar, lalu memiliki sebuah nilai. Ya, nilai itu bukan hanya sekedar nilai yang ada di rapot, tapi dia mampu mendeliver nilai dari yang dia pelajari, lalu menentukan sikap dari apa yang dihadapi. Nah, ini semua tentang individu. Sekarang di pertemuan 5 kita sudah masuk pada pembahasan tentang dinamika kelompok. Oke. Apa sih kata kuncinya yang perlu kita pelajarin? Pertama, teman-teman harus mampu menjelaskan pengertian kelompok, lalu menjabarkan jenis-jenisnya, dan membedakan jenis-jenis kelompok. Ya, jangan lupa di situ juga teman-teman mampu mendeskripsikan kelompok itu kayak gimana. Jadi kita ini mulai membahas kelompok dan kita bisa memberikan definisi jenis-jenis, perbedaannya, ya, lalu mendeskripsikan. Nah, itu akan kita padukan dengan, seperti biasa, kita padukan dengan pembelajaran kita di artikel ilmiah. Oke, ya, bahan ajar kita melalui e-learning, saya sedang buat video, ini salah satunya. Lalu Zoom meeting, ya, kita ganti dengan video pembelajaran dengan cara asinkronus. Nah, teman-teman, nanti kita akan lakukan diskusi baik itu dengan Sika maupun dengan grup WA. Juga kegiatan mandiri ya, pastinya teman-teman akan cari artikel seperti biasa untuk menguatkan analisis teman-teman semua. Itu dia kurang lebihnya untuk penjelasan tentang RPS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ke definisinya ya. Sejumlah orang yang mengadakan interaksi satu sama lain yang secara psikologis mereka sadar akan adanya orang lain selain dia dan menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. Lalu yang kedua, terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling tergantung antara satu dengan yang lain secara bersama-sama. Ya, ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kalau kelompok dalam pengertian organisasi. Nah, baiknya kita akan mencari sumber-sumber lainnya ya dari artikel ilmiah. Jadi, selain konsep kelompok ini kita dapat dari slide, rekan-rekan silahkan cari 1-2 artikel untuk memahami hal tersebut. Sejumlah orang yang mengadakan interaksi satu sama lain yang secara psikologis mereka sadar akan adanya orang lain selain dia. Jadi kalau misalnya ada suatu kelompok, berarti tidak saling interaksi. Maka apakah masuk dalam konsep kelompok? Tentunya tidak ya. Tentunya tidak. Bahkan di dalam pengertian organisasi, kelompok itu adalah berinteraksi dan saling tergantung. Jadi dalam hal kita bekerja sama dengan kelompok, ya, atau dalam hal kita berinteraksi dalam kelompok, kalau kita tidak disautin, nah, tidak ada feedback dari komunikasi yang kita sampaikan, berarti bukan konsep kelompok. Itu ya, jadi tolong dibalik saja. Nah, untuk selanjutnya coba kita lihat. Ada kelompok informal dan formal. Kelompok formal, kelompok yang sengaja dibentuk oleh para manajer untuk memenuhi tugas khusus yang nyata dan berhubungan dengan seluruh tugas dan diarahkan untuk tujuan organisasi. Nah, itu terdiri atas kelompok tetap dan kelompok sementara. Kelompok informal yaitu aliansi yang tidak terstruktur atau tidak ditetapkan secara organisasional, terbentuk secara ilmiah. Dari segi bentuk formal dan informal ini kita bisa simpulkan ya teman-teman. Ada kelompok yang dibentuk dengan
sebutkan kelompok formal pada saat misalnya contohnya saya meminta rekan-rekan untuk membuat kelompok, ya, untuk membuat kelompok. Dan dari kelompok tersebut, ya, saya arahkan satu kelompok untuk presentasi atau mengerjakan sebuah proyek. Nah, itulah pengertian dari sini. Saya sebagai manajer, ya, membentuk kelompok untuk tugas khusus dan berhubungan dengan seluruh tugas yang diarahkan untuk tujuan apa? Kalau misalnya di kelas tujuan apa? Tujuan pencapaian pembelajaran rekan-rekan semua. Gitu. Oke. Nah, kalau yang informal, terbentuk alamiah. Misalnya, rekan-rekan nih suka ngumpul sama teman-teman yang suka main futsal. Ya. Jadi karena teman-teman futsal ini, futsal ini apakah termasuk pada kelompok formal atau informal? Ayo, apakah dia memiliki tujuan organisasi? Nah, silahkan jawab teman-teman. Kelompok informal yang dimaksud di sini adalah kelompok yang memiliki kesamaan persepsi, ya, kesamaan perilaku yang sebelumnya pernah saya bahas. Ada circle kalian yang enak diajak ngobrol pada saat ngopi, enak diajak ngobrol pada saat ngomongin komik, One Piece, Naruto, gitu ya. Ada kelompok kalian yang pada saat bicara tentang game, beda lagi nih orang-orangnya. Nah, itu terbentuk alamiah karena sebuah kesamaan persepsi, kesamaan hobi. Tapi kelompok itu tidak ingin untuk melakukan sesuatu kegiatan formal, tidak ingin melakukan suatu kegiatan nyata, ya, yang melahirkan sebuah output untuk tujuan organisasi. Itu teman-teman. Ya, untuk memahami hal ini, lagi-lagi saya minta teman-teman untuk mencari dan mengobservasi artikel ilmiah. Ya, apa sih kelompok formal dan informal? Dan buat contoh nanti di video. Kelompok formal saya seperti ini, contohnya bertujuan untuk ini. Kelompok informal saya misalnya teman-teman saya shopping. Nah, teman-teman saya mencari diskon ya di mall misalnya gitu. Atau yang hobi-hobinya beli barang-barang branded, ya cari-cari. Nah, itu punya kesamaan tuh, hobi yang sama gitu ya. Coba kira-kira jelasin kelompok formal dan informal versi teman-teman semua. Oke. Selain itu, ya kita harus ada alasan kenapa seorang individu gabung. Nah, ini dia tadi. Kalau kelompok formal disamakan dengan satu tugas, kalau kelompok informal disamakan dengan beberapa hal. Ya. Nah, dua-duanya ini ya diantaranya faktor-faktornya adalah keamanan, status, harga diri, afiliasi, kekuasaan, dan pencapaian tujuan. Teman-teman tolong bayangkan, pada saat kita bicara afiliasi, ya teman-teman jadi perwakilan atau nggak sengaja atau salah satu menjadi duta mahasiswa ya, duta mahasiswa mewakili Unindra ke sebuah daerah gitu ya, untuk urusan tertentu. Nah, teman-teman yang asli Jawa Barat pada saat ketemu di lokasi ya, di luar negeri di agenda tersebut, teman-teman akan mencari ya, berusaha atau dengan secara otomatis kalau ketemu dengan orang lain yang asli Jawa Barat juga akan merasa terafiliasi. Dan kalian cenderung akan membuat kelompok spesial. Entah itu kelompok curhat, kelompok bersama selama acara tersebut di luar negeri misalnya. Dengan afiliasinya teman-teman. Nah, afiliasi tersebut berada karena apa? Demografi. Kesamaan demografi. Kesamaan bahwa sama-sama dari Jawa Barat. Nah, itu case-nya salah satunya. Nah, harga diri, status, keamanan, kekuasaan, pencapaian tujuan. Teman-teman pasti bisa jelaskan masing-masing. Ya.
Oke, selanjut. Konsep dasar kelompok, peran, konsisten dan terus-menerus, norma. Di cas. Ya. Peran, konsisten, dan terus-menerus. Kenapa? Karena gini teman-teman, pada saat teman-teman sama kelompok tersebut, itu biasanya ketemunya nggak sekali. Jadi dibilang ajak ketemu jadi terbentuknya sebuah kelompok karena teman-teman konsisten ketemu mereka. Ya bisa jadi ketemu teman-teman tongkrongan aja yang biasa gonjreng-gonjreng ya sambil nyanyi di kafe misalnya gitu. Nah, karena terus-menerus terbentuklah konsep dasar kelompok di circle teman-teman tersebut. Gitu. Konsisten. Misalnya, ketemuan yuk setiap hari Sabtu, malam Minggu. Lalu, norma. Aturan tidak tertulis yang ada di dalam suatu kelompok dan hanya bisa dirasakan bersama-sama. Misalnya begini, di circle yang suka ngopi, nongkrong sambil bawa gitar dan nyanyi tersebut, ya, itu paling nggak suka kalau udah mulai ngomongin apa? Ngomongin tugas, misalnya. Jadi kayak di kelompok ini nih, jangan ada ya pada saat kita lagi happy-happy nyanyi, tolong jangan ngomongin tugas. Misalnya gitu. Terjadilah norma. Oke? Terjadilah norma tersebut. Nggak tertulis tuh. Nggak asik nih kalau udah mulai ngomongin tugas nih, gitu ya. Lalu kekompakan. Sejauh mana anggota tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap berada di kelompok tersebut. Jadi, kalau misalnya orang tuh setelah ikut sekali, dia datang lagi. Dia nggak kapok. Ya setelah datang ke circle kalian, setelah datang ketemu kalian, gitu, dia nggak kapok. Jadi, ayo dong kompak. Nggak bisa dikatakan kompak kalau misalnya ngadain ketemu sehari sekali, habisnya besok-besoknya lagi nggak ada lagi. Tapi dia secara keinginan dirinya dia, ya perilakunya dia, itu emang udah tertarik untuk ngumpul lagi. Gitu. Nah, makanya wah asik nih sama kelompok ini gitu, sama circle ini, misalnya dari norma-norma yang ada sebenarnya nyatu nih sama gue gitu. Sebenarnya gue banget gitu. Sebenarnya gue pengen banget nih gabung sama dia. Nah itu tuh karena didukung oleh kekompakan. Nah ukuran, komposisi, dan status itu akan kita bahas nanti. Kenapa? Ukuran ini lebih pada bagaimana, sebesar apa circle kalian, itu akan mempengaruhi bagaimana kalian bergerak. Bagaimana kelompok kalian nih ngumpul. Semakin banyak, ya, karena semakin banyak orang, nah, perilaku kelompoknya akan berubah. Bisa berubah, bisa tetap, ya, tapi akan menjadi dipengaruhi oleh ukuran. Nah, komposisi ya pasti di antara satu dan lain hal ada kesamaan demografi, tapi biasanya berbeda hobi. Ada kesamaan hobi tapi beda demografi. Komposisinya itu selalu ada. Lalu status, pengembangan dalam strata sosial berkaitan dengan peningkatan gengsi, posisi, jabatan, dan suatu kelompok. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Ya, kita lanjutkan ya. Pada slide selanjutnya, itu setelah kita memahami tentang apa itu kelompok, jenis-jenis kelompok, ya formal, informal. Lalu kita juga diarahkan untuk memahami bagaimana ya pembentukan kelompok. Nah, saya ada artikel yang ditulis oleh Endra Eka Putra nih. Nah, ini cukup bagus menurut saya. Di penelitian dia ini, kalau kita boleh lihat tujuan dia apa ya? Bentar. Ini dia, bertujuan untuk melihat apa dampak yang ditimbulkan jika trait, sifat, tipe kepribadian introvert bertemu dengan sifat dinamika kelompok ditinjau dari perspektif teori keterkejutan budaya William Cockburn. Ya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, di mana hasil temuan menunjukkan bahwa peserta kepribadian introvert berpotensi akan semakin tertinggal dari peserta berkepribadian ekstrovert. Wah, ya, kalian ada yang introvert ekstrovert ya kemarin ya waktu kita
identifikasi kepribadian ya. Nah, apakah benar? Tapi ini sudah ada nih hasilnya. Tapi kita lihat hasil penelitiannya ada nggak dia sebutkan di sini. Berpotensi saja ya, dia sebutkan. Semakin tertinggal. Benar nggak sih? Nah, itu dia. Kenapa kita perlu baca artikel. Tapi di artikel ini kita nggak akan bahas konflik siapa introvert, siapa ekstrovert. Yang akan saya bahas adalah bagaimana pembentukan kelompok. Ya, oke. Coba saya cari di sini. Nah, ini dia. Dia mengutip dari Tuchman ya, sebenarnya sama aja sumbernya. Tuchman merupakan seorang peneliti psikologis Amerika Serikat. Dia cerita bahwa ini dia, tahapan pembentukan kelompok melalui urutan forming, storming, norming, dan perform. Ya, inilah yang lantas di Indonesia dipopulerkan oleh Badral Munir dalam Dinamika Kelompok tahun 2001. Jadi ini buku yang masih cukup relevan walaupun masih udah terlampau ya 2001 gitu ya, lama. Tapi diperbarui dari 1965. Nah, layak nggak sih ini untuk dijadikan artikel atau dijadikan acuan? Coba lihat tadi tahun berapa dia nulis? 2020 ini ya. Oke. Saya lanjut. Mulyana juga mengutip, menyatakan bahwa tahapan forming merupakan tahapan awal dari perkembangan kelompok yang anggotanya berfokus pada pengenalan sifat dan potensi masing-masing. Teman-teman pasti pada saat membentuk atau mencoba gabung dengan circle baru, ya itu pasti ya siapa sih dia, gitu ya. Dia bisa apa sih? Nah, mulailah tuh yang namanya membuat sebuah membuat profiling gitu ya. Kita melihat dia mengidentifikasi teman-teman kita siapa. Wajar nggak sih? Secara teori memang ada teorinya begitu. Tapi jangan dijadikan itu kontras gitu ya. Jangan dijadikan itu sebagai mengkotak-kotakan. Ah, lu mah begini. Karena apa? Nanti tahap selanjutnya jadi nggak mulus. Ya, ini yang membuat kita berperilaku cukup dengan mensintesakan dalam diri kita. Oh, ini orang dengan kepribadian seperti ini, persepsi dia seperti ini, tanggapan dia, ya. Terus nilai-nilai yang dia angkut, ya. Backgroundnya dia gitu. Nah, itu kita mulai melihat sifat dan potensi masing-masing. Kalau di sini storming, langkah selanjutnya adalah kemunculan konflik. Norming, terjadinya kesepakatan akan peran, struktur serta norma acuan anggota, lalu performing, tempat terjadinya kerja sama fleksibel. Kalau kita artikulasikan lagi ya, coba kita cari artikel lainnya. Karena di sini saya lihat lebih pada bagaimana tadi antara introvert dan extrovert itu bertemu. Nah, di artikel selanjutnya di sini kayaknya lebih lengkap. Oke, di tahap ini baik. Jadi di artikel yang ini saya rasa lebih lengkap ya. Ini ditulis oleh Ivan Muhammad Agung dalam tulisannya Dinamika Kelompok Perspektif Psikologi Sosial. Coba saya pakai keyword pembentukan ya, pembentukan kelompokan. Pembentukan pengelompokan saya coba cari bagaimana tadi setelah performing. Pembentukan struktur kelompok meliputi peraturan norma. Nah, ini dia. Storming. Setelah kita melalui tahap pertama forming, ya, ini saya deketin. Anggota kelompok mulai mengenal satu sama lain. Pada tahap ini, anggota sudah mulai menetapkan tujuan, prosedur, dan pencapaian kelompok. Kalau memang kelompoknya kelompok formal. Serta mulai memahami peran pemimpin dan anggota.
Kedua, storming. Tahap ini mulai terjadi perselisihan dan berpotensi untuk menimbulkan konflik. Pada tahap ini mulai terjadi persaingan antar anggota dan persaingan dalam kepemimpinan. Kalian temuin nggak sih di kelompok-kelompok yang cuman circle yang cuman buat nongkrong gitu ya, cuman buat ngopi bareng, bahkan cuman buat apa istilahnya main futsal bareng gitu ya. Itu masuk ke tahap storming ya, adanya konflik. Itu berarti kelompok kalian itu menuju atau melalui tahap selanjutnya. Nah, di tahap storming ini, menurut pengalaman saya ya, banyak sekali orang-orang yang kalau dia tidak clear dengan individu dia pasti mental. Dia tidak lagi tergabung dengan kelompok tersebut. Makanya introvert dan extrovert ini apakah berpengaruh? Nah, introvert dan extrovert ini bukan sekedar bagaimana orang itu menghadapi situasi sosial atau menghadapi orang lain, bukan hanya itu, tapi juga bagaimana dia mengambil energi, ya, mengambil kesempatan-kesempatan dan membuat momentum untuk berhadapan dengan situasi apapun. Itu extrovert juga yang selama ini saya rasakan. Yang saya pikir saya adalah extrovert, ternyata saya introvert pada saat melakukan tes psikologi, baik itu dengan biometrik, baik itu dengan psikotes gitu. Nah, dengan storming ini ya, kita sebagai misalnya nih sebagai ketua kelas atau sebagai teman-teman di sebuah lingkungan wajib sekali untuk memanage yang namanya perselisihan atau memanajemen konflik. Ya. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan terjadi konflik nih antara A dengan B, sebelum terjadi ya, sebuah lingkungan itu sebaiknya melakukan preventif. Apabila sudah terjadi konflik, nah, ada nggak kelogoan antara teman-teman yang ada di lingkungan tersebut? Jadi jangan sampai ya udah ngopi berapa kali, nongkrong bareng berapa kali, ya. Terus pada saat adanya ketidaksamaan pendapat, yang terjadi konflik lalu bubar. Nah, kelompok itu sangat rentan terjadi seperti itu. Boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Karena apa? Bisa jadi individu-individu tersebut belum menemukan individu-individu yang memang klop atau memberikan energi-energi, nilai, sikap ya dan perilaku yang sama antar individu yang lain, sehingga belum terjadi kelompok. Jadi belum rezeki. Ya. Teman-teman pada saat mau masuk circle tertentu dan circle tersebut kayak nggak ngerespon, tidak terjadi interaksi, ya itu bukan kelompok akhirnya. Dan kita perlu baper nggak? Enggak. Dan kita pada saat berselisih dengan orang lain tuh jadi kabur sama kita, orang gini, kita perlu risau nggak? Ya, konflik itu sesuatu yang pasti terjadi, gitu. Jangan kan sama orang lain, sama orang terdekat pun pasti akan terjadi. Hanya bagaimana salah satu atau dua-duanya memiliki toleransi yang tinggi, gitu. Tapi tetap saling memberikan support, pengertian, dan perhatian, mendukung, gitu. Ya, storming ini menempa itu kelompok individu-individu itu untuk next-nya akan seperti apa nih kelompok, gitu. Kalau misalnya begini konfliknya aja nggak bisa tuntas, berarti sudah bubar, ya. Dan lebih baik cari lagi yang lain, gitu. Salah nggak? Nggak. Tetapi kalau kalian mulai membutuhkan sebuah kelompok, nah di sini nih bedanya nih. Kalian membutuhkan untuk bergabung dengan sebuah kelompok, ya kelompoknya udah terbangun, kalian masih di luar, terus kalian pengen masuk, ya mau nggak mau dong, ya di antara konflik-konflik yang akan terjadi, kita harus yang lebih legowo dan mampu memahami. Karena apa? Mereka sudah terbentuk. Oke. Lalu norming. Pada tahap ini mulai terjadi pembentukan struktur kelompok yang meliputi peraturan, norma, dan status. Setelah adanya konflik, biasanya tuh ada yang nengahin atau biasanya ada yang memimpin, meliding untuk membuka perbincangan agar islah ya, kedua pihak atau pihak di antara individu-individu di kelompok yang sama itu berlerai, tidak ribut lagi. Nah, jadi di tahap itu
mulai terbentuklah, oh si A nih sebenarnya yang emosian, yang si A nih yang orangnya suka gregetan, ya, si B nih orangnya yang lenje-lenjean, males-malesan misalnya gitu ya. Nah, ada juga nih satu yang dia tuh memunculkan dirinya sebagai pemimpin. Nah, di antara peran dari masing-masing itu semua bisa mempunyai potensi dan posisinya masing-masing tanpa harus merasa lebih rendah dan lebih tinggi. Itulah kenapa dalam hal pembahasan di awal yaitu terkait individu, ya, kita sebagai perilaku sebagai individu kita tuh harus terus belajar untuk apa? Kita ini dapat memposisikan diri kita sebagaimana yang kita inginkan di dalam sebuah kelompok. Tapi kita harus punya bekal. Individu itu harus punya bekal. Bagaimana orang itu mau menerima, ya, dengan perbincangan-perbincangan, entah itu berbobot atau sekedar perbincangan-perbincangan ringan, ya, yang hal-hal sifatnya bahas-bahas sesuatu yang nggak penting, lalu masuk pada hal-hal yang penting, lalu hanya bisa dibicarakan oleh beberapa orang, beberapa kelompok, ya. Itu harus mulai dari individu yang selalu belajar dan punya sikap, ya, punya nilai. Jadi dengan misalnya ya, dengan kalian berkuliah, kalian tahu yang namanya mata kuliah A, B, C. Nah, kalian jadi bisa meliding sebuah perbincangan sehingga orang itu mulai bisa membuat norming. Ya, individu-individu di sekitar kalian tuh bisa membuat norming. Ya, membuat kalau udah Pak Hamzah yang datang nih, nanti pembahasannya biasanya seperti ini nih, gitu ya. Atau Pak Hamzah nih dia walaupun sebagai dosen ya, tapi dia paham kalau misalnya dia kumpul dengan mahasiswa atau kumpul dengan kelompok sosial lainnya, dia tidak menempatkan diri sebagai orang yang paling pintar misalnya. Nah, norming ini harus terbentuk teman-teman. Karena apa? Kita setelah konflik, ya, itu fasenya bukan lagi bagaimana melerai, tapi bagaimana dengan status dan norma yang udah disepakati bersama. Ya, itu sudah menjadi sebuah keluarga, menjadi sebuah penerimaan, menjadi sebuah satu dengan yang lain satu individu dengan individu yang lain di dalam kelompok tersebut, itu udah saling yang namanya udahlah emang dia begitu. Nah, kalau dia ini bagiannya dia nih. Nah, seperti itu. Sampai terbentuk hal tersebut, berarti kita sudah ada pada fase norming. Ya. Selanjutnya, kalau kita udah bisa menentukan siapa statusnya, siapa yang biasanya, siapa yang seperti ini, yang bisa seperti itu, dan dia nggak ahli ini, dia ahli itu, kita bisa perform, teman-teman. Barulah kita bisa masuk pada penggarapan sebuah project. Jadi, kalau saya nugasin ke teman-teman, bikin tugas tugas makalah, tugas presentasi, jangan langsung perform. Biasanya kacau. Coba, udah forming belum? Udah membentuk gitu belum? Udah saling kenal belum? Nah, kalian kan ada di semester 7, semester 8 bahkan ya. Sorry, itu dulu lagi. Semester 6. Semester 6 ya, rekan-rekan semua ya. Semester 6 ini kan paling tidak sudah 3 tahun ketemu teman-temannya di kelas ya, walaupun online ya. Tapi ada forming di situ. Dan pasti pernah terjadi konflik. Ya, perang dingin, nggak kenal, nggak mau sapa, segala macam. Tapi di antara teman-teman itu, pasti ada teman-teman kalian yang satu individu dengan individu lain, itu saling nyambung. Dan sudah norming. Udah tahu nih statusnya dia nih, dia harus begini, dia harus begitu. Itulah yang kalian ajak untuk apa? Perform. Ya. Jadi jangan coba-coba ajak bikin project orang-orang yang tidak melalui 4 tahap ini. Nah, untuk bisa membuat sebuah kelompok, apalagi membuat sebuah organisasi dengan satu tujuan bersama. Jadi kalau bicara organisasi itu sesuatu yang panjang dan besar gitu ya, nggak bisa dengan singkat. Terus kita langsung tarik-tarikin itu nggak bisa. Ya, kita harus melalui beberapa tahap. Apakah selalu begitu? Tidak. Ini waktu yang tidak bisa ditentukan lama atau cepat. Karena semakin terlatih kita, ya, itu semakin mudah kita untuk mencapai level performing di kelompok yang kita bentuk. Oke.
Lalu ada kelima nih ya, adjourning. Nah, pada tahap ini ya mulai penurunan kinerja dan penghentian tugas serta mulai muncul banyak kecewaan. Kalau misalnya sebuah produk, kalau saya gambarkan sebuah produk itu ada yang namanya salesnya lagi meningkat gitu ya. Terus pasti ada titik paling tinggi dari penjualan sales tersebut. Dari titik paling tinggi pada sales tersebut itu akan turun. Mengecewakan nggak? Ya. Tapi organisasi yang baik dia memastikan pada saat sales turun dia akan naikin ke project selanjutnya atau menjual produk selanjutnya. Oke. Nah, adjourning ini sesuatu organisasi pun begitu. Ya, kita mulai nanjak dengan sebuah project-project begitu ya. Lalu perform dengan adanya sebuah tragedi besar yang sukses bersama ya. Setelah itu teorinya nih ya, walaupun belum tentu itu biasanya decline, turun. Decline ini dalam hal ini apa? Ya udah cukup tahu selesai gitu udah ngerjain ini. Itu kalau bentuknya formal. Kalau informal atau non formal, kelompok non formal ya, biasanya penurunannya adalah pada bosan ngumpul sama dia terus, tidak ada baru-barunya atau tidak meningkatkan skills, tidak meningkatkan opportunity, ya tidak ada opportunity, malah ngabisin duit doang. Nah biasanya tuh kecewa tuh udah mulai turun, capek ngumpul-ngumpul gitu, dah cuman sama yang ini aja. Nah buatlah lagi kelompok baru, circle baru, forming lagi, storming lagi ya, norming lagi sehingga perform. Itu adalah sebuah dinamika kelompok ya rekan-rekan semua, dan itu pasti terjadi. Dan itu apakah wajar? Wajar. Jadi dari kelompok lain ke kelompok lain ke kelompok lain itu sesuatu yang wajar. Begitu juga dari suatu kelompok, orang ini bisa masuk ke kelompok lain juga. Untuk apa? Menghindari yang namanya tadi apa? Adjourning. Kita turun atau dia decline. Sehingga giroh atau semangat dia dalam berpartisipasi itu naik terus, tidak pernah habis. Nah, berikut adalah tahapan-tahapan ya yang secara ilmiah sudah dijelaskan. Nanti rekan-rekan bisa baca sendiri dan membuat membuat semacam analogi. Kira-kira kalau teman-teman bikin kelompok tuh udah sampai seperti ini belum sih? Nah, silahkan didiskusikan ya rekan-rekan. Terima kasih. Oke. Di penghujung perkuliahan pertemuan sesi ini kita ada penugasan terstruktur. Rekan-rekan silakan membuat role play ya, role play pembentukan kelompok dengan 4 tahap yang sudah tadi saya jelaskan. Tahap kelima bisa jadi nggak perlu digunakan ya, karena saya harap tidak ada degradasi dari adanya kelompok kalian. Lalu masing-masing kelompok nanti silakan menjelaskan slide tentang tim. Kalau tadi sebelumnya saya sudah bahas tentang kelompok, nah di slide selanjutnya tuh ada tentang tim. Jangan lupa untuk merefer pada artikel-artikel ilmiah ya dan sumber-sumber ilmiah lainnya, buku, jurnal ilmiah, teori, pendapat ahli, data-data ya, untuk memperkuat pemahaman kita tentang tim dan kelompok. Oke, semoga perkuliahan pada minggu ini bisa memberikan kita khasanah yang luas ya, dan bisa kita implementasikan dengan sebaik-baiknya. Itu salam pesan dari saya. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Dan saya titip satu, jangan lupa untuk mencatat